seperti zaman dahulu. Konon tempat ini juga tempat bertapanya para sang hyang, tempat bertapa para pangeran dari 3 kerajaan. Menurut cerita masyarakat setempat, bahwa Galunggung memiliki penduduk asli. Mereka tak ingin didatangi oleh manusia lain. Apabila ada orang lain dari luar yang datang, mereka akan melakukan hal yang di luar nalar. Gunung Galunggung terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Gunung Galunggung menjadi objek wisata alam favorit bagi kalangan spiritual. Gunung ini pernah meletus terakhir pada tahun 1982 dengan letusan yang dahsyat. Gunung Galunggung dihuni banyak makhluk gaib. Gunung ini pula menjadi tempat pertapaan para raja-raja di tanah Jawa, dan setiap raja yang akan berkuasa di kerajaan Galuh harus disahkan oleh para resi dan para batara yang ada di sini. Makhluk gaib yang berkuasa di Gunung Galunggung menurut cerita warga adalah seekor naga yang sangat besar namun bisa menjadi kecil sekecil cacing. Ada beberapa pengunjung gunung ini yang menemukan ular kecil yang bersisik tajam berwarna hitam pekat. Menurut warga pula ada yang menyebutkan penghuni gaib Gunung Galunggung ini adalah Kera Sakti. Namun di beberapa penelusuran bahwa penghuni atau penguasa gaib Gunung Galunggung adalah Sang Hyang Brajadharma. Gunung Galunggung merupakan wilayah kamandalaan atau kabuyutan. Mandala sendiri adalah tempat menuntut ilmu keagamaan dan ilmu kanuragan para calon raja-raja Galuh. Banyak sekali mitos mistis yang menyelimuti gunung ini dengan ketinggian kurang lebih 2168 meter di atas permukaan laut itu. Salah satu cerita mistis yang populer adalah mengenai keberadaan siluman kera yang diyakini sebagai sumber kerajaan kera di sekitaran Jawa Barat. Kera-kera tersebut konon dipimpin oleh sosok Raja Keragi berwujud raksasa dan memiliki kekuatan mistis. Meski belum bisa dibuktikan secara ilmiah mengenai keberadaan sosok kera gaib raksasa itu, banyak warga menjaga kelestarian alam karena khawatir ada gangguan gaib dari sang Raja Kera. Karena konon apabila alamnya dirusak, sering terjadi serangan kera kepada manusia. Selain itu, sosok dari kera ini juga konon mempengaruhi energi yang ada di areal Gunung Galunggung. Hal ini juga yang mengkaitkan bahwa di atas gunung ini sangat dilarang pesawat untuk melintas karena bisa terganggu frekuensinya. Keberadaan dari kera dan kerajaan makhluk gaib lainnya ini diyakini berpusat di puncak gunung. Oleh karenanya area puncak juga dianggap sebagai gangguan frekuensi bagi para pesawat. Oleh debu Gunung Galunggung pada masa lampau, penguasa Galunggung adalah Batara Sempakwaja, anak Wureti Kandayun, penguasa di Kerajaan Kendan. Wureti Kandayun mempunyai 3 orang putra, yaitu Batara Sempakwaja, Batara Jantaka atau Rahyang Kidul, dan Mandi Minyak. Batara atau Resi Guru Sempakwaja menjadi Batara atau Resi di Galunggung. Batara Jantaka atau Rahyang Kidul menjadi Resi Guru di Denu Tasikmalaya Selatan. Sedangkan Mandi Minyak menjadi Raja Kerajaan Galuh, penerus Kerajaan Kendan sekaligus menjadi Raja pertama Kerajaan Galuh. Mandi Minyak memiliki fisik yang sempurna dibandingkan dengan saudara yang lainnya, makanya beliau ditunjuk menjadi Raja di Kerajaan Galuh. Dari keturunan Mandi Minyaklah yang menjadi penguasa kerajaan di tanah Jawa, seperti diantaranya yang paling terkenal adalah Sanjaya. Dari sinilah dinasti Sanjaya dimulai. Kemudian Sempakwaja ditempatkan oleh Writa Kandayun di Galunggung menjadi Resi Guru di Galunggung. Oleh putra beliau kerajaan Galuh pernah direbut, namun direbut kembali oleh cucu Mandi Minyak. Dan Eyang Jantaka ditempatkan di Denuh menjadi penguasa Denuh. Jantaka disebut juga Rahyang Kidul. Eyang Jantaka tidak ikut campur dalam urusan kerajaan Galuh. Batara yang paling terkenal pada masanya adalah Batara Kawindu, Batara Wastuhayu,
Batara Kuncung Putih, dan Batari Hyang. Dari Batari Hyanglah sejarah cikal bakal Tasikmalaya dimulai. Terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa lepas dari sejarah Kerajaan Galunggung. Eksis pada abad ke-8 sampai abad ke-12, Kerajaan Galunggung sempat dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Batari Hyang. Kerajaan tersebut diberi nama Galunggung. Kerajaan Galunggung terbentuk pada tanggal 13 Badra pada 1033 Saka atau sekitar tanggal 21 Agustus tahun 1111. Sebelum mencapai masa kejayaan di tangan Batari Hyang, Galunggung sempat diperintah oleh Resi Guru Sudakarmawisesa. Dasar yang menunjukkan keberadaan Kerajaan Galunggung yaitu prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lawisari, Kabupaten Tasikmalaya, masih termasuk area Gunung Galunggung. Dalam bahasa Indonesia, prasasti Geger Hanjuang berbunyi, pada tahun 1033 Saka ibu kota Rumantak diperkuat pertahanannya oleh Batari Hyang. Dari prasasti tersebut menguatkan bahwa Batari Hyang adalah Ratu Kerajaan Galunggung yang punya kekuasaan besar. Sedangkan Rumantak sebagai pusat dari Kerajaan Galunggung. Batari Hyang sebenarnya adalah istri dari penguasa Galunggung sebelumnya, yaitu Resi Guru Sudakarmawisesa. Resi Guru Sudakarmawisesa pada saat itu menikah dengan Dewi Citrawati, putri anak dari Resi Guru Batara Hyang Purnawijaya keturunan Srijaya Bupati. Ia lalu melakukan perjalanan spiritual dan menyerahkan tahta kekuasaan Galunggung pada istrinya. Dewi Citrawati kemudian mendapat gelar Batari Hyang Janapati dan menjadi salah satu perempuan yang memimpin kerajaan di Indonesia. Salah satu upaya Batari Hyang dalam memperkuat pertahanan wilayah Galunggung, yaitu dengan membuat parit atau disebut juga nyusup atau marigi. Peristiwa tersebut tercatat pula dalam naskah amanat Galunggung. Selain itu, Batari Hyang juga membentuk angkatan perang sebagai tindakan preventif dari penyerangan musuh. Kerajaan Galunggung terus bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan dari Batari Hyang. Pada periode pemerintahan di Sukakerta, ibu kotanya berada di daerah tengah sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya dengan penguasa pertama yaitu Sri Gading Antek. Pemerintahan Sukakerta sudah termasuk daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Pada pertengahan abad 12 sepeninggal Batari Hyang, kepemimpinan di Kerajaan Galunggung diteruskan oleh putranya yang bernama Batara dan Hyang Guru Darmawiyasa. Kepemimpinannya hanya berjalan selama 5 tahun. Darmawiyasa kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Darmakusuma. Kekuasaannya berkedudukan di Galunggung, meliputi Galuh, Galunggung, dan Sunda. Karena menguasai 3 kerajaan, Darmakusuma bergelar Maharaja. Pemerintahannya berjalan selama 18 tahun, dibantu oleh adiknya yang bernama Mangkubumi Adimurti. Akhir abad 12 Prabu Guru Darmasiksa menggantikan ayahnya, Darmakusuma. Prabu Guru Darmasiksa adalah tokoh yang meneruskan tradisi kabuyutan Galunggung. Amanat-amanatnya dijadikan ageman kehidupan orang Sunda. Amanatnya memuat ajaran atau agiuman moral kehidupan yang berbicara berbagai hal baik politik, sosial, ekonomi, sopan santun maupun budi pekerti.